Oke, balik lagi ke video gue setelah sekian lama belum upload. Di video kali ini gue pengen upload lagi tentang tata cara mengganti bracket sen yang ini. Oke, selamat datang di channel Vince and Garage, channel yang akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan dunia otomotif, terutama roda 2. Yang semoga gue bisa juga bikin konten tentang roda 4 ya. Udah sempat bikin sih satu short roda 4. Jadi di video kali ini gue mau bikin tutorial, karena toh memang juga gue pengen ngerjain. Sekalian aja gue bikin videonya, kali-kali ada yang memang pengguna WR bisa mengganti lampu sennya dengan bracket yang sesuai. Yang kayaknya gue udah mulai ketemu bracketnya, semoga bener. Jadi waktu itu kalau yang belum pernah nonton, di video ini gue sempat bikin video tentang modifikasi WR gue. Dan lampu sennya itu harus pakai bracket khusus, yang mana bracketnya gue nggak rekomendasikan sama sekali. Kenapa ya? Karena ini sudah dilihat juga. Ini kalau bisa gue bilang gue udah memperbaiki yang ke-6 sampai ke-7 kalinya, saking seringnya makanya gue hafal. Cuman gue nggak pernah bikin kontennya karena gue tahu ini barangnya sangat jelek. Nah ini gue ketemu konten kayaknya pengrajin Indonesia kali ya, bikin bracket khusus untuk si Yamaha ini, Yamaha yang WR155 ataupun XXR atau R15. Ini barangnya di sini. Nih. Aduh, jatuh. Kayak gini. Semoga ini bener tutorialnya. Terus tools yang dipakai cukup ini. Kunci Y yang ukuran 8, 10 sama 12 cukup, sama kunci L paket khususnya. Jadi ini kan udah pengerjaan yang ke berapa? Ke-7 atau ke-8 kalinya. Ini akan sangat mudah. Sebelum gua ngerjain mulai, mungkin gua langsung skip aja nanti ya. Tapi stepnya yang perlu pertama kita buka adalah ini. Di bawah sini ada kunci L. Ini nih, saking lama pakainya sampai hilang nih. Gua mesti beli lagi. Ya hilang satu nih. Ya ini ada kunci L yang harus dibuka. Terus di samping kanan kiri ya. Ini juga dibuka. Terus ini juga dibuka, sama ini dibuka, buat bisa copotin ini sama copotin jok. Nanti di bawah sini akan ada baut lagi, nanti gua akan lanjutin lagi. Sama kita wajib buka 6 baut yang ada di bawah. Oke, kita langsung buka dulu, bongkar. Nanti kita kebukaan baut selanjutnya. Oke, ini untuk yang joknya udah. Jadi jok bener-bener cuma 2 baut yang ada di bawah sini sama di bawah sini. Terus kalau udah kita tarik ke belakang, dia langsung copot. Nah ini sekalian kalau pengen lihat-lihat ya, sebenarnya gampang sih, anak motor kayaknya udah tahu deh. Ini ada ecu, ada tempat coolant, ada tempat flasher, terus ada box filter, ada tangki dan lain-lain. Nah ini yang gue maksud, nanti baut ini dibuka. Ini di jalan raya ya, jadi suaranya itu akan sangat terganggu. Sabar-sabar aja. Ini ada kunci 10 kayaknya nih, kunci 10 sama pakai kunci L ini. Kita coba buka dulu. Udah dibuka yang kunci L-nya. Ini yang kunci T10. Nah, ini kalau udah dibuka ya, tadi yang ini udah dibuka, 2 ini udah dibuka, sama yang ini udah dibuka. Kita tinggal tarik. Segampang itu. Terus kita harus buka lagi kunci T10 yang ini, ngumpet di bawah biar bisa nyopot si spakbor belakang. Sama 6 baut yang ada di cover bawah. 6 bautnya pakai kunci 12 atau kunci 10 gitu. Ini kayak ini nih, bautnya tuh ini di bawah sini nih. Tuh 2, 3, 4 sama ada 2 di samping kanan kiri. Kita buka dulu. Mungkin ini gue gak usah videoin kali ya. Perlu gak ya? Perlu kali ya. Oke, 4 baut udah gue buka. Nih gue liat kayaknya waktu gue ngerjain cuma 2 menit buat ngebuka tadi. Sekarang ini udah sekitar 10 menitan. Gak ada 9, 7, 8 menit. Kalau udah ini tinggal dibuka bawahnya. Kayak gitu. Tuh 6 bautnya, ukuran 10 ternyata. Terus ini udah ngondoy-ngondoy nih. Sebenarnya tinggal terikat di 2 baut ini. Jadi sekarang kita buka yang ini.
Udah kebuka, ini udah copot. Nah sekarang tinggal masalah ini kita buka dulu yang terikat. Jadi ini koneksi lampu sen, lampu plat, sama lampu rem tuh ada di sini semua. Ini ada di bawah sini. Jadi sekarang kita coba copot dulu. Ini double tip. Yang ini kita bongkar, tinggal congkel sini, ngebuka dia, ngecopot. Terus ini juga tinggal kayak karet gitu. Nah di sini ada sambungan-sambungannya, lampu plat, lampu sen, dan lampu rem. Ini tinggal kayak dibuka klip biasa, copot. Terus ini tinggal dicocok-cocokin aja sih, kayak biru, ntar gue lupa, biru ke biru, hitam ke hitam untuk lampu sen kanan dan kiri ya. Cuman karena gue kebetulan modifikasi, jadinya ini dia sebenarnya coklat dan hitam, tapi di gua karena lampu sennya modifikasi jadinya oranye dan hitam. Tinggal dicabut-cabut aja, dia klip-klip biasa. Gue cabut dulu. Udah kecopot. Sekarang kita tinggal ganti bracket untuk lampu sennya. Kita ke indoor aja, panas juga di luar. Oke, jadi ini tampak belakangnya agak cukup belibet. Intinya ya ini ada semacam pengatur arahnya, apa sih namanya, manage ya. Ini ngatur kabel lah, gue lupa lagi istilahnya. Intinya kabel bisa nyempil-nyempil biar lebih rapi waktu keluar ke koneksi ke motornya. Ini bisa lihat dalamnya udah sangat oblak. Ini juga patah. Kenapa patah? Karena gue harus modif, dan ketika modif itu dia menjadi tipis, jadi ini sangat lemah banget. Apalagi ini motor supermoto ya, yang sering loncat-loncat karena polisi tidur, goyang-goyang patah. Tambah lagi ini kehantam knalpot lagi. Jadi ini sudah percobaan gua modif untuk ngerapiin yang ke 6 kali sampai 7 kalinya. Sekarang gua coba ganti yang baru. Ini baru ketemu, bahannya besi. Semoga lebih kuat dan dia bentukannya harusnya lebih aman. Kayaknya bautnya harus lebih kencang sih. Beda sama ini bahannya plastik yang sudah rusak terus. Gue udah ganti-ganti juga 3-4 kali dibenerin. Ini besi, semoga aman. Jadi kita bongkar aja. Sama kabelnya kita buka dulu nih, kabel kisnya ini juga kabel kis buat sendiri sih, warna kuning. Mau gunting atau buka silahkan. Coba kita putar. Oke, ini bisa dilihat pecahannya ya, tangki hancurnya. Jadi memang bracketnya itu bahannya plastik dan tipis banget, rasanya pecah berkali-kali. Dan jadi kita ganti pakai plat. Platnya itu kayak gini, ada dua, jadi sisi luar sama sisi dalam. Ini sisi dalamnya biar lebih kuat buat megang di dalam sini, sama ini sisi luarnya. Sisi luarnya gue udah ukur, dari sini cukup rapi. Jadi ini kayaknya ngerjain detail ya, hampir cuma sekitar beberapa mili di luar bentukan, jadi pas bentukannya rapi banget. Kita langsung pasang aja, pasang buatnya gampang ya, tinggal masukin kabel baut dari dalam. Untuk video pemasangannya mungkin nggak usah direkam ya, karena tangan gue udah agak dekil. Kalau rekam terus kamera gue juga kotor. Ini tinggal masukin baut, kencengin. Ini kalau udah jadi kita tinggal pasang balik. Ini udah kepasang, cukup yakin gue. Tapi memang karena dia nggak ada bracket untuk dudukan banget, agak gampang geser. Saran gue bautnya yang cukup kenceng aja ya. Gue ini tadi gue tekan dari luar sambil gue baut, karena ini bahannya karet jadi dia agak neken. Ini cukup pakem sih gue lihat, agak gampang geser. Pas awal memang agak gampang geser, ini agak rongga dikit, nanti gue benerin. Udah tinggal pasang sebelahnya, baru kita nanti pasang balik lagi. Udah kepasang dua-duanya, cukup rapi. Tapi ya itu tadi bahannya itu agak gampang geser kalau bautnya kurang kenceng. Jadi saran gue baut sekenceng-kencengnya. Kalau bisa mungkin kalau lo rajin kasih lem yang gampang dikupas sedikit, Loctite gitu, biar gampang kendor. Karena kan motor tuh getarannya tinggi ya, jadi gampang kendor. Ini kalau udah kabelnya balik lagi, selip-selipin di bawah sini. Ini masuk terus keluar lagi, nyempil lewat sini. Ini juga masuk lewat sini, nyempil lagi keluar lewat sini. Patah ya.
patahan. Keluarin. Inilah ya resiko suka bongkar pasang motor, ada yang patah di dalamnya, tapi kita bikin serapi-rapi mungkin. Ini ada satu poin penting juga yang perlu diperhatikan, jangan sampai salah waktu ngerakit. Jadi kabel-kabel ini nih itu lewat satu jalur, jangan lewat jalur-jalur lain. Yang mana jalurnya itu harus dilewatin dari bolongan sini nih. Jangan lewatin sini atau sini, itu karena akan sangat mengganggu dan kabelnya juga nggak smooth gitu. Jadi semuanya harus diselipin lewat sini, baru kita konekin lagi, terus kunci lagi, balikin lagi semuanya. Oke, gua kerjain dulu ya. Ini untuk kabel sennya yang kanan dan kiri harus dites ya, jangan sampai salah. Jadi bentukan kabelnya itu kalau dilihat agak satu set, nih agak jadi satu. Ini gue lupa, gue udah kasih tanda sebetulnya ada solatifnya, cuman gue lupa ini yang kanan apa yang kiri. Jadi ini satu set, kabel hitam sama kabel hitamnya, kabel hitam sama kabel birunya satu set. Yang ini tuh juga satu set. Wait. Satu set. Jadi kalau dari lampu sen satu-satu, sini juga satu-satu. Ntar gua tes dulu. Ini gua tes nge-sen ke kanan. Nih, dari lihat ya, sen ke kanan. Terus ini juga pas sen kanan juga. Jadi udah langsung bener. Gua tinggal langsung ngerapin kabelnya aja. Oke, udah kabel-kabelnya udah gue bungkus lagi di selongsong karet, terus diklip lagi ke sini biar lebih rapi. Bentukan memang awalnya kalau bongkar tuh kayak gini. Dan ini tinggal baut-bautin lagi. Ya, biar lengkap aja lah ya. Yang pertama bautin ininya dulu, yang dua di atas. Nggak perlu sampai kok kencang banget karena ini tipis banget, takutnya patah. Jadi mending pasang dulu dua buat ngunci. Nanti baru pasang kapnya, baru 6 bautnya. Karena itu yang sokongan tulang bawahnya. Kita kerjakan dulu. Oke, ini udah dibaut. Tinggal pasang yang cover biru. Cover biru ya udah tahu ya. Tinggal berdua baut ini. Habis itu tinggal pakai jok. Terus pasang yang birunya ini diselip ya, jangan ditaruh dari atas karena ini ada penahan spakbornya biar nggak copot. Yang itu, jadi harus diselipin ke situ dulu biar spakbornya rapat, nggak mangap. Nanti langsung hasil jadinya aja deh, capek gue. Oke, jadi inilah hasil jadinya. Udah rata lagi ya. Tadi kalau lihat yang video di awal, ini patah, berantakan, itu plastik-plastiknya. Udah kepasang lagi. Total pengerjaan sih gue bisa bilang kalau lu benar-benar lancar tanpa ngelihat, udah hafal 20 menit tuh bisa selesai. Akhirnya ini bisa rata lagi, ini kuat. Gue bisa bilang ini kuat tuh. Tapi kalau memang pakai feeling gue sih kalau misalnya jatuh tetap geser ya. Cuman sekarang sepengalaman gue ini kayaknya kuat. Nggak tahu juga nih kehantam knalpot. Jadi kayak itu aja videonya. Semoga terbantu. Kalau ada yang suka pengen pasang spion, lampu sen, bracketnya gue akan taruh linknya di deskripsi. Semoga yang buatnya masih terus produksi ya, karena ini buatan lokal dan dia tanpa merek, jadi jualnya murah meriah, kerajinan aja. Gue taruh linknya di deskripsi. Thank you yang udah menonton. Sampai ketemu di konten motor gue ataupun mobil selanjutnya. Gue Vincent, host dari channel Vincent Garage. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.